Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay everybody, how are you today? Alhamdulillah. Mudah-mudahan murid-murid Mr. and Miss terkhusus grade 1 selalu dalam keadaan sehat walafiat serta keluarga besar semua. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, semangat hari ini belajarnya. Ya, tadi pelajaran Miss Umi, nah sekarang pelajaran Mister. Nah, pelajaran Mister apa teman-teman? Nah, di situ terlihat di layar kamu apa? Pelajaran PAI, oke, Pendidikan Agama Islam. Oke, teman-teman. Teman-teman sudah sarapan kan? Pastinya sudah sarapan. Terus jangan lupa yang belum sholat duha. Yang mau sambil sarapan boleh, karena belajarnya yang penting kamu melihat video ini dengan baik, disimak baik-baik, dipelajari baik-baik supaya ada keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terpenting adalah mudah-mudahan teman-teman juga semangat belajarnya itu bisa diserap ke otak kalian dengan baik ya. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut materi pelajaran kita, melanjutkan yang kemarin huruf hijaiyah, kita berdoa dulu yuk teman-teman yuk. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan dengan kita berdoa sebelum belajar diberikan kemudahan dalam belajar, diberikan kelancaran di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan harapannya mudah-mudahan kalian semua dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Oke, al-hadithiniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما warzuqni fahma. Ya Allah, give me knowledge and understanding. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Okay, say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti doanya seperti itu teman-teman kalau kita sudah belajar di dalam kelas ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, dilihat, dibuka buku kamu. Oke, dibuka buku kamu halaman yang kedua. Kita kemarin baru belajar huruf hijaiyah ya. Halaman yang kedua ya teman-teman ya. Huruf hijaiyah itu ada berapa teman-teman? Kita review yang kemarin ya. Ada 29. Good job. Oke, bagus. Yang jawab 29 bagus, yang jawab mungkin ada 30 juga bagus. Betul dua-duanya. Nah, teman-teman, 29 itu memang huruf hijaiyah, tapi ada satu yang huruf hijaiyah di sini tidak dicatat atau tidak terlihat di bukunya, tidak ditulis di situ. Nah, tambahannya menjadi 30 itu ditambahkan lam alif. Nah, di catatan kamu, di buku PAI kamu mungkin ada. Nah, itu kamu hafalkan teman-teman. Nah, oke. Ya, kita lanjutkan. Buka halaman yang kedua seperti yang terlihat di layar handphone kamu ataupun laptop kamu. Oke, di situ
Ada berapa huruf hijaiyah teman-teman? Tadi sudah kita jawab, ada 29 boleh, 30 juga boleh. Nah, yang mempunyai bentuk huruf sama ya, bentuk hurufnya itu hampir sama teman-teman. Jadi teman-teman jangan keliru. Makanya ketika baca Iqra itu kita lihatnya harus teliti. Harus teliti teman-teman ya. Nah terus harus fokus ketika baca Iqra karena huruf hijaiyah itu ada yang hampir sama hurufnya. Kita lihat di buku teman-teman. Nah tetapi bunyinya tidak sama teman-teman ya. Hurufnya hampir sama tapi bunyinya berbeda. Jelas berbeda. Nah huruf tersebut kita lihat di situ. Nah huruf ba ya. Nih huruf ba sama dengan huruf. Nah, Mister besar tuh. Sama dengan huruf ta dengan sa. Ya kalau ba titiknya di bawah, ta titiknya di atas ada 2. Yang sa hurufnya seperti ba, titiknya ada 3. Nah, itu ba, ta, sa itu hurufnya ya. Selanjutnya, nah itu hurufnya hampir sama teman-teman. Bentuknya sama kan? Nah, cuman beda titiknya saja. Nah, selanjutnya jim. Jim titiknya di tengah. Ha. Terus ada kho titiknya di atas. Bedakan jim, ha, kho. Kalau dibaca ja, ha, kho. Nah, oke kita lanjut teman-teman. Nah selanjutnya di sini ada yang sama bentuk hurufnya dal dengan zal. Nah kalau dal tidak ada titiknya itu yang biasa dibaca da. Kalau zal itu ada titiknya di atas. Nah itu yang biasa kita baca dengan za. Selanjutnya di bawahnya ada ro sama zai. Kalau huruf ro itu tidak ada titiknya. Kalau zai itu ada titiknya di atas. Nah, nih itu Mister Pembesar ya. Nah, zai kalau dibaca za, kalau ro dibaca tetap ro karena fathah. Nah, selanjutnya teman-teman. Sin dengan shin. Beda loh, sin dengan shin. Kalau sin sa, kalau shin sya. Jadi seperti sya. Nah seperti bacanya sin shin. Oke. Selanjutnya short dengan bod. Beda ya. Kalau short tidak ada titiknya. Kalau bod itu ada titiknya di atas. Bacanya gimana? So dengan do. Nah seperti itu. Selanjutnya yang sama, hampir sama, huruf to dengan zo. To zo. Nah seperti itu. Selanjutnya ain dengan goin. Ain dengan goin itu beda teman-teman ya. Selanjutnya yang terakhir fa dengan qaf. Bentuknya hampir sama tapi tidak, bacanya bunyinya berbeda. Fa ya fa, kalau qaf ko. Oke, understand teman-teman? Kita lanjut ke bawah. C, tanda fathah, kasroh dan domah. Nah, kamu baca di situ sama-sama kita belajar huruf hijaiyah agar dapat dibaca. Huruf hijaiyah tuh yang tidak ada garisnya teman-teman, itu huruf hijaiyah. Nah, supaya dapat dibaca, supaya kita bisa membacanya ada harokat, fathah, kasroh dan domah. Nah itu yang bagian C. Nah harus diberi harokat atau tanda baca. Tanda baca ada 3. Ada fathah, kasroh dan domah. Tanda baca fathah adalah tanda garis di atas huruf hijaiyah. Di atas berarti teman-teman. Tanda fathah berbunyinya A. Nah tanda fathah bunyinya A. Nah, tanda garis di atas huruf hijaiyah. Selanjutnya yang kasroh teman-teman. Tanda baca kasroh itu ada di bawah huruf hijaiyah. Ada di bawah huruf. Nah, bunyinya seperti apa? Bunyinya I. Tadi fathah bunyinya A. Kasroh bunyinya I. Understand? Paham? Oke. Selanjutnya lihat halaman ketiga teman-teman. Nah, di sini halaman ketiga ya teman-teman, kita lihat. Tanda baca domah tadi fathah bunyinya A, ada di atas ya, di atas huruf hijaiyah.
Kasroh ada di bawah hurufnya, ada di bawah huruf hijaiyah. Kasroh bunyinya I. Nah, selanjutnya sekarang tanda baca atau tanda harokat domah ya. Tulisannya damah, dibacanya domah. Nah, itu tanda seperti koma di atas huruf hijaiyah. Ya, ada lengkungannya di sedikit, ada bulatan sedikit melengkung gitu. Itu bunyinya U. Bunyinya U. Oke. Berikut adalah contoh bacaan cara membaca huruf hijaiyah. Nah, di situ udah kamu lihat, Mister perbesar. Nah, ya, ai, zu. Nah, so, ri, ro, so, ma, da. Nah, itu sudah ada harokatnya. Harokat itu tanda baca atau baris ya, baris yang ada di atas dan di bawah huruf hijaiyah. Oke, fathah di atas teman-teman. Nah, yang ya itu adalah harokatnya fathah. Yang i harokatnya kasroh. Yang zu harokatnya domah dan seterusnya teman-teman. Nah, itu baca. Kalian latihan baca ya teman-teman. Selanjutnya yang D, tanda baca fathah tain, kasroh tain dan domah tain. Nah, ini harokat fathah atau tanwin disebutnya, atau fathatain ya, dibacanya an. Jadi yang tadi fathah kan garisnya satu teman-teman. Kalau ada dua garisnya tuh seperti yang di buku kamu lihat dan kamu simak baik-baik. Fathatain dibacanya an, kasrohtain dibacanya in, domahtain dibacanya un. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada harokat sukun. Sukun itu tanda yang kecil tuh, tanda lingkaran kecil. Ini adalah tanda mati teman-teman. Nanti kita belajar selanjutnya ya. Harokat syiddah. Syiddah atau tasydid lebih terkenal disebut dengan tasydid. Nah, di sini adalah menunjukkan huruf dibaca rangkap double teman-teman. Contohnya inna. Nah, itu nunnya ada tasydid. Inna double, ditekan dan ditahan ya. Inna. Nah, seperti itu. Terus cara membaca huruf tasydid, yang ditasydid adalah ditekan dan ditahan 2 harokat. Seperti itu teman-teman. Bisa ya? Kita kembali ulang lagi. Kalau fathah ada di atas huruf hijaiyah, bunyinya a. Kalau kasroh ada di bawah huruf hijaiyah, itu dibacanya i, bunyinya i ya. Selanjutnya yang ada di atas juga domah namanya. Itu ada di atas huruf hijaiyah tapi agak sedikit melengkung, ada lingkarannya. Nah, itu dibacanya u ya teman-teman. Nah, itu namanya fathah, kasroh, domah. A, I, u. Ada fathah tain dibacanya an. Ada kasroh tain dibacanya in. Ada domah tain dibacanya un. An, in, un. Oke, understand? Kita selanjut buka halaman keempat. Nah, kita lihat halaman keempat, contoh bacaan tanwin. Nah, teman-teman, coba kamu lihat di situ. Dari sebelah kanan kamu lihat, sebelah kanan teman-teman ya, pojok kanan atas. Nah, di situ kamu lihat ha, sa, nin. Nah, nin, huruf nun yang ketiga tuh, huruf baris yang ketiga. Yang tanda di atas, huruf nunnya itu namanya apa teman-teman kalau di bawah? Yang bunyinya in, namanya apa? Nah, apa ayo? Oke, betul, namanya kasroh tain. Nah, makanya nin, hasanin. Nah, terus di situ selanjutnya sampingnya kamu lihat hasanan. Nah, hasanan. Itu hurufnya ada ha, ada sin, ada nun. Nah, huruf yang nun apa teman-teman? Kalau di atas huruf ada 2 garis. Apa teman-teman? Fathah, fathatain. Bagus. Teman-teman silahkan dibaca. Nah, kamu pelajari itu ya, dari halaman 2, 3 dan halaman 4 kamu simak, kamu pelajari baik-baik. Terus tugas kamu apa? Setelah sudah membaca, sudah belajar, tugas kamu lihat di situ ada uji diri. Isinya boleh di sini aja langsung. Isinya boleh di buku paket kamu. Yang pertama, lihat di uji diri halaman yang keempat. Apakah huruf hijaiyah itu kamu cari? Ada di halaman pertama, ya. Berusaha belajar dulu. Kalau tidak tahu,
minta, "Bunda ini yang mana?" Tapi jangan dikasih tahu jawabannya, kamu berusaha sendiri dulu ya sayang ya teman-teman ya. Yang kedua, berapakah jumlah huruf hijaiyah? Ya, yang tadi loh, ya yang tadi itu loh. Ada berapa? Nah, yang ketiga, sebutkan macam-macam harokat. Boleh buka buku belajarnya ya, tapi jangan dikasih tahu, belajar sendiri dulu ya. Nah, terus apakah bacaannya? Di sini lihat di apakah bacaan yang ini? Bacanya apa? Apakah bacaan yang ini? Oke? Nah, di situ aku paham setiap anak muslim harus banyak latihan membaca Al-Qur'an agar bisa membaca dengan lancar. Oke teman-teman, belajar kita sampai di sini ya. Huruf hijaiyah, terus harokat atau tanda baca ya, garis yang di atas A, yang di bawah I, terus yang di atas melengkung itu U, fathah, kasroh, domah, terus ada fathah tain, ada kasroh tain, ada domah tain, an, in, un. Oke, semangat belajarnya teman-teman. Materi kita cukupkan sampai halaman keempat ini. Teman-teman semangat belajarnya. Mudah-mudahan menjadi orang yang sukses, anak yang soleh dan soleha. Semangat terus. Oke, dadah. Mister mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.